saya, kurung batang saya, dan juga kain kafan saya. Saya bukan menentang, tapi minimal mempersiapkan bila Israel itu datang, seperti itu. Saya berharap kalau memang nanti saya ada sakitnya tidak merepotkan orang juga. Jadi saya pikir nggak ada salahnya lah kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk diri kita. Bahkan saya juga mempersiapkan untuk anak-anak saya, karena kita nggak pernah tahu. Nggak saya tahu duluan, nggak tahu Rizky, nggak tahu Abu Bakar, nggak tahu Fatimah, kita nggak pernah tahu. Tapi siapapun yang lebih dulu dari 5 orang ini, itulah yang akan memakai. Dan di sisi keranda atau kurung batang miliknya yang diletakkan Dorce di salah satu sudut masjid di samping rumahnya, Dorce pun melantunkan lagu Bila Israel Datang. Tak ada raut wajah cemas atau takut saat Dorce menerangkan satu persatu barang yang nanti akan mengantarkannya ke alam kubur. Keranda tempat jenazah terbaring dan diusung menuju pemakaman, bahkan dikisahkan Dorce bisa dipakai siapa saja yang memerlukannya. Dilapisi kain hijau sebagai pelapis lalu penutup keranda warna hitam bersulam benang emas, Dorce dengan bangga memperlihatkan segala persiapannya menghadapi hari kematian. Bukan cuma itu, kisah keranda yang bergoyang sendiri sebagai pertanda bahwa akan ada yang meninggal dunia kerap dirasakan Dorce sebagai tanda untuk mengingatkan dirinya sendiri. Lalu apalagi benda-benda yang terus mengingatkan Dorce pada kebesaran yang maha kuasa? Kain kiswah, kain pelapis Ka'bah yang tanpa sengaja ia miliki seusai perjalanan umroh, kini ia kemas dalam bingkai indah yang kerap menjadi pengingat dirinya kepada kuasa Allah. Ini kurung batangnya sini nih. Tuh kurung batang. Ujang! Dari sini tadi. Ujang! Bangun. Pasti kalian akan pulang. Nah ini progresasi. Ya Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tapi munduran, biar ingat mati semua, Bun. Ya, kayaknya lo duluan deh. Gak siapa aja duluan, jangan takut. Ini kalau ada yang mau terpakai nih gue yang bawa. Ayo, Bun. Iya. Ini benang emas. Ya, jadi teman-teman kalau mau pinjam silakan ya secepatnya ya. Daftar. Ya. Ada 4, ada hijau 2, hitam 2. Yang pertama dulu, Bun. Ini yang pertama. Yang pertama yang seperti pakai Olga, Idris Sardi, terus banyak deh. Ini hadiah dari Mbak Cici, tapi ininya kiswah. Nah, insya Allah nanti yang 2 meter itu akan aku taruh di mimbar masjid. Insya Allah. Yang ini, insya Allah katanya ini bisa untuk ya menjagain rumah dan artinya sih jangan sirik ya, tapi tetap semua kita minta pada Allah. Menyambut hari kematian yang siapapun tak tahu kapan tibanya, Dorce mengaku tak pernah risau memikirkannya. Ia berujar bahwa dirinya tak pernah takut menghadapi hari itu, dan dengan tegas mengatakan bahwa kematian bukan untuk ditangisi, tapi harus dipersiapkan. Maka mendengar sang ibu telah menyiapkan segala keperluan kematiannya, anak-anak Dorce pun merasa bersedih, namun mendukung apa yang telah menjadi keputusan ibu mereka. Enggak nangis. Kematian itu tidak perlu ditangisi. Kalau perlu meninggal itu ketawa, jangan nangis. Ngapain nangis? Itu kan kepulangan keabadian. Jadi nggak perlu kita nangis. Jadi maka saya berusaha untuk sekarang ini siapapun yang mendulukan saya tidak akan pernah nangis. Saya berbahagia karena urusan dunia ini sudah selesai. Justru saya menangis dalam hati saya, urusan akhiratnya belum selesai. Kalau kita ya sebagai anak, ya pasti sedih lah. Orang tuanya udah kayak gitu. Cuman ya kalau mama pikir itu yang melakukan itu baik. Dan kan semua manusia juga pada dasarnya nanti ujung-ujungnya akan kayak gitu. Jadi ya udah, itu kan nggak salah. Pertama bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan udah gitu pasca dewasa. Ini adalah kita ngomongin tentang Dorce Gamalama yang ulang tahun juga ke 52. Katanya di usia 52 ini semakin matang pastilah. Dan juga Bunda Dorce telah mempersiapkan tanah makam dan juga keranda, berikut juga kain kafan untuk kematian dirinya sendiri. Ini dia Dorce Gamalama. Ziggy X, I got one more problem with you, girl. Hey. Artis serba bisa Dorce Gamalama punya cara sendiri untuk
merayakan ulang tahunnya yang ke-52 tahun. Kendati pertambahan usianya pada tanggal 21 Juli lalu, namun artis serba bisa ini baru bisa menggelar hajatan ulang tahunnya hari Minggu kemarin. Acara yang sekaligus dijadikan ajang halal bihalal ini tampak meriah dengan sederet tamu artis-artis senior. Sebenarnya sih tanggal 21 Juli kemarin. Tapi karena banyak teman-teman pada pulang kampung, lebaran, karena memang banyak teman-teman senior, ya. Ini masih ada lagi nih, belum masuk nih, masih banyak lagi. Jadi memang karena aku fokuskan ke sini, sekalian halal bihalal, sekalian ulang tahun masjidku yang ke-7, itu juga tanggal 21. Jadi aku yang ke-52, masjid yang ke-7, dan aku bikin sekalian halal bihalal, seperti itu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Bagi seorang Dorce, bukan saatnya lagi memuaskan hasrat untuk mencari ketenaran dan rezeki berlimpah di dunia. Sebaliknya, ia ingin mempersiapkan diri menghadapi Sang Halik dengan terus memperbaiki amal ibadahnya ke depan. Kapan tiba masaku. Saya berusaha untuk sekarang ini, siapapun yang mendulukan saya tidak akan pernah nangis. Saya berbahagia, karena urusan dunia ini sudah selesai. Justru saya menangis dalam hati saya, urusan akhiratnya belum selesai. Karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Saya berpikir gini, ibuku meninggal umur 40. Artinya saya udah dikasih tempo 12 tahun. Nah, disinilah saya mulai introspeksi diri. Jadi mohon maaf teman-teman penggemar aku, orang selalu tanya, kok Bunda nggak pernah lagi sih nggak ada TV? Mohon maaf, saya tidak pernah meminta-minta. Kalau memang ada orang mengajak saya, ya saya terima. Tapi saya tidak mau, ajak gue dong, kan gue masih punya potensi, gue masih cantik, masih apa, nggak seperti itu. Alhamdulillah sampai detik ini anak saya masih bisa makan, kompor dapur saya masih ngebul, ya. Pokoknya alhamdulillah, walaupun mungkin tidak terlalu banyak dan tidak ada sifat iri dengki di hati saya untuk kalau nggak ada job seperti apa, enggak. Alhamdulillah kalian nggak datang satu orang rombongan, berarti kan masih ada. Cuman kan kita nggak tahu rezeki orang tuh pasti udah, dan saya yakin rezeki saya tidak akan tukar. Sekarang, besok, selagi masih ada umur, masih ada rezeki anak-anak dan rezeki saya. Tak ada yang mengetahui kapan usia seseorang berakhir. Begitupun Dorce. Namun jauh hari sebelum kiamat kecil baginya terjadi, ia mengaku sudah mempersiapkan kain kafan, keranda, juga tanah makam di sebelah masjid di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nggak ada. Ya lebih mau sendiri aja, kita nggak pernah tahu umur. Ya sekali lagi umur kita nggak pernah tahu. Apakah nanti kedepannya saya masih dikasih kesempatan sama Allah untuk beridul fitri? Apakah memang Ramadan mesti saya dapatkan? Dan disinilah kelak saya akan disemayamkan, karena di sebelah sudah ada pemakaman saya, kurung batang saya, dan juga kain kafan saya. Saya bukan menentang, tapi minimal mempersiapkan bila Israel itu datang, seperti itu. Karena memang waktu saya beli tanah ini, saya kan minta sama masyarakat sini, karena kita bukan di depan masjid, di samping masjid dibolehkan. Nah itu memang untuk saya sendiri. Nah ya nggak ada masalah, bukan pilihan, karena saya pikir di sini kan lebih apa ya, kalau angan-angannya kalau misalnya mungkin masjid kotor, malam-malam saya diizinin Tuhan keluar kan bisa saya bersih-bersihin, biar rumah Allah tetap rapi dan bersih. Tak ada maksud hati Dorce untuk mengundang kontroversial seputar rencananya itu. Ia sendiri sudah berkonsultasi dengan kalangan alim ulama sebelum memutuskan mempersiapkan pemakamannya sendiri. Dorce tak ingin merepotkan orang lain juga keluarganya, sehingga tak keberatan untuk mempersiapkannya kala dirinya masih diberi kesehatan seperti sekarang ini. Nggak ada salahnya. Coba kamu tanya sama Ustaz, salah nggak? Kan kita nggak ngerepotin orang. Saya juga beli dengan uang saya sendiri, ya. Dan saya berharap kalau memang nanti saya ada sakitnya tidak merepotkan orang juga. Jadi saya pikir nggak ada salahnya lah kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk diri kita. Bahkan saya